Hai Bre, selamat datang di Inspirasi Film. Kali ini Eneng akan merangkum sebuah film yang berjudul Dune yang dirilis pada tahun 2021. Film ini bercerita tentang manusia di masa depan yang hidup di planet berbeda. Berlatar di tempat di sebuah planet bernama Arrakis. Planet ini digambarkan sebagai planet gurun pasir yang luas, di mana penduduk yang memiliki mata berwarna biru. Oke Bre, tanpa bertele-tele, yuk cus ke ceritanya. Film ini diawali dengan pemandangan di sebuah planet gurun tandus yang bernama Arrakis. Planet ini bisa menghasilkan butiran rempah-rempah yang ada di udara. Setiap hari datang sekelompok orang untuk mengambil rempah tersebut. Sekelompok orang itu bernama suku Harkonnen. Para penduduk lokal yang bernama suku Vermont terus melakukan perlawanan pada para kelompok Harkonnen. Namun suatu hari para suku Harkonnen pergi karena mendapat perintah dari kaisar. Cerita berpindah ke tahun 10.191. Wah ya Allah, aku masih hidup gak ya? Di mana diperlihatkan seorang remaja dari keluarga Atreides yang bernama Paul dan ibunya yang bernama Lady Jessica yang sedang sarapan. Saat itu, Paul disuruh ibunya menggunakan kekuatan suaranya untuk mengambil segelas air. Give me the water. Namun sayangnya, kekuatan suara Paul belum sempurna. Setelah itu, ia pun mempelajari tentang suku Vermont yang merupakan suku asli planet Arrakis. Singkat cerita, Paul dan ayahnya yang memimpin suku Atreides, yaitu Duke Atreides, sedang menyambut utusan kekaisaran yang menugaskan suku Atreides menjadi penjaga planet Arrakis menggantikan keluarga Harkonnen. Duke pun menerimanya dan disaksikan seluruh penduduk Atreides. So it's done. It's done. Setelah itu, Paul bertemu dengan temannya yang juga seorang prajurit unggulan bernama Duncan. Duncan ditugaskan untuk pergi dahulu ke planet Arrakis. Paul pun menceritakan dirinya yang terus bermimpi tentang suku Vermont, dan di mimpi yang Paul melihat, Duncan gugur di pertempuran. Keesokan harinya, Paul berlatih pedang dengan pelatihnya dengan menggunakan alat untuk pendeteksi rasa sakit. I have you. I see you found the mood. You to join me in Cerita berpindah ke suku Harkonnen, di mana seorang panglima Harkonnen, Raban, marah-marah karena planet Arrakis diambil alih oleh suku Arrakis. Pamannya yang merupakan pemimpin suku Harkonnen bernama Baron lalu menenangkan dirinya. Di malam harinya, Lady Jessica membawa Paul untuk menemui sesepuh suku Arrakis yang memiliki kekuatan suara. Paul pun diperiksa dulu oleh dokter yang bernama Yue sebelum masuk ruangan. He's amazed. Heart is strong as ever, my lady. Come here, kneel. How dare you use the voice? Paul diperintahkan oleh sesepuh untuk memasukkan tangannya ke kotak yang akan membuat Paul kesakitan karena harus mengingat masa depan. Silence. Enough. Sesepuh berkata bahwa Paul mewarisi kekuatan yang sangat besar, hal itu akan membahayakannya. Paul juga menceritakan tentang mimpinya yang terus-menerus bertemu dengan seorang wanita dari suku Vermont. Beberapa hari kemudian, keluarga Atreides telah tiba di planet Arrakis. Mereka pun disambut oleh panglima dan yang lainnya. Saat Paul tiba di planet Arrakis, para penduduk Arrakis menyambut Paul dengan nama Lisan Al-Gaib, yang artinya suara dari luar. Mereka pun dibawa ke pusat kota Arrakis yang dikelilingi oleh tembok besar. Di sana, Lady Jessica memilih seorang pelayan yang berasal dari suku Vermont. Lalu pelayan itu memberikan hadiah sebuah pisau legendaris
yang terbuat dari gigi cacing gurun raksasa. Pelayan itu percaya bahwa Lady dan Paul adalah lisan al-gaib. Cerita berganti ke Paul yang sedang mempelajari lagi tentang suku Vermin dan cacing raksasa yang menjaga gurun. Saat bersamaan, Paul mendengar sesuatu, dan ternyata itu adalah sebuah robot pengintai. Dan selang beberapa saat, pengendalinya langsung ditemukan. Di sisi lain, Baron berencana akan menyerang Atreides. Namun, sesepuh menyuruh supaya dia tidak membunuh Lady dan Paul yang merupakan muridnya. Setelah itu, Duke dan Paul akan melihat langsung cara memanen rempah-rempah yang ada di udara. Tidak lama kemudian, Duchan pun datang dengan pemimpin dari suku Vermin. Duke dan keluarga Atreides pun mengajukan negosiasi kepada pemimpin suku Vermin yang bernama Stilgar. Hold. Stilgar berkata mereka hanya orang lain yang akan merusak rempah-rempah yang ada di planet Arrakis. Stilgar meminta pada Duke supaya tidak mencari keberadaan rumah suku Vermin lagi, dan Duke pun menerimanya. Stay. We would honor you. Shigeshi. Honor requires that I be elsewhere. Setelah itu, Duchan memperlihatkan alat-alat yang dibawanya dari suku Vermin. Kemudian, Duke dan Paul pun bertemu dengan seorang penjaga rempah-rempah bernama Lid. Orang itu adalah seorang Vermin dan dia memperbaiki pakaian gurun yang mereka pakai. Namun, ia terkejut melihat Paul yang memakai pakaian itu dengan benar. Lalu, Paul pun pergi untuk melihat proses pemanenan rempah-rempah dengan kendaraan mirip Slender. Saat itu mereka melihat jejak cacing dan langsung melaporkannya. Saat itu kaki pesawat rusak dan Duke memutuskan untuk membantu para awak yang ada di pesawat itu. Raiders. Yes, sire. And Paul, I want you at the back of the... Saat itu, Paul mendengarkan suara aneh yang membuat Paul akan pingsan. Untungnya, Paul dibantu oleh pelatihnya dan berhasil selamat dari cacing gurun. The world for his people. Di rumah, Dr. Yue kembali memeriksa keadaan Paul dan baik-baik saja. Paul pun berkata pada ibunya bahwa ia mendapat penglihatannya di ladang rempah-rempah tadi. Yang Paul lihat adalah dia bersama dengan seorang gadis suku Vermin. Lalu Paul ditusuk dari belakang oleh wanita itu, dan juga Lady Jessica yang telah hamil. Lady pun terkejut. Cerita berpindah ke suku Harkonnen yang sedang menyiapkan tentaranya untuk menyerang suku Atreides. Di malam harinya, di saat semua orang tertidur, dan sesuatu pun terjadi. Menyadari keanehan, Duke terbangun dan dia melihat sesuatu. Tiba-tiba, Duke pun tertembak oleh Dr. Yue dan di luar sedang terjadi penyerangan. Para pasukan pun segera keluar untuk peperangan tersebut. Ternyata Dr. Yue terpaksa mencelakai Duke karena dia telah bersepakat dengan Baron supaya Baron melepaskan istrinya yang telah ditawan. Sebelum pergi, Dr. Yue memberikan gigi palsu kepada Duke. Jika gigi itu digigit, maka gigi itu akan menjadi racun di udara. Duchan yang baru bangun langsung melawan para prajurit Harkonnen. Paul dan Lady ditangkap dan mereka akan dibuang ke tempat cacing raksasa tinggal. Duchan pun berhasil menaiki pesawat capung dengan segera.
Cerita berganti ke Paul. Saat itu Paul berusaha menggunakan kekuatan suaranya. You dare touch my mother. Setelah beberapa kali mencoba, akhirnya Paul pun bisa melakukannya. Lady langsung menggunakan suaranya untuk membebaskan dirinya. Mereka pun berhasil serta melihat ibu kota Arkaris hancur dan terbakar tak tersisa. Cerita berpindah ke Duke yang sedang sekarat. Lalu Dr. Yue menagih janjinya kepada Baron supaya melepaskan istrinya. Dan Dr. Yue malah dibunuh oleh Baron. Join her. Baron sangat senang melihat keluarga Atreides yang sudah tidak berdaya di hadapannya. Namun Duke mencoba mengatakan sesuatu. Di sisi lain, Paul menemukan wadah rempah-rempah dan saat bersamaan Paul mendapat penglihatannya di masa depan. Penglihatan itu berisi wanita Vermin dan juga peperangan yang dimana Paul menjadi bagian dari suku Vermin. Di pagi harinya, Paul dan Lady Jessica pun keluar dari persembunyiannya, dan Duchan pun menemukan mereka dan meminta maaf karena tidak bisa menyelamatkan ayahnya. Dan sekarang Paula yang memimpin keluarga Atreides. Lalu Duchan pun membawa mereka dan di dalam pesawat telah ada Lid. Lalu Lid membawa mereka ke laboratorium milik suku Vermin. Di sana terdapat banyak tumbuhan yang diteliti suku Vermin. Dan terungkap bahwa Kaisar takut pada suku Atreides dan berniat untuk memusnahkannya. Tidak lama kemudian, pasukan Harkonnen datang ke markas Vermin. Duchan mengorbankan dirinya untuk mengulur waktu untuk Paul dan yang lainnya kabur. Lid pun berpisah dengan Paul untuk memancing suku Harkonnen ke tempat cacing gurun. Dia memanggil cacing itu dengan sebuah alat yang tertancapkan ke pasir. Di sisi lain, Paul dan Lady berhasil selamat menggunakan pesawat. Namun mereka dikejar-kejar oleh pesawat musuh. Lalu Paul memasuki badai pasir untuk melarikan diri. Di dalam badai, Paul mendapatkan penglihatan masa depan untuk mengikuti alur dalam perjalanannya. Namun sayangnya Baron masih hidup dan ia mendapatkan kabar bahwa Paul dan Lady mati dalam badai pasir. Di lain sisi, Paul dan Lady berusaha keluar dari gurun pasir dan akhirnya mereka pun bisa selamat. Setelah mendarat, mereka langsung lari ke bebatuan menghindari cacing raksasa. Setelah itu, Paul pun mengganti baju gurun untuk mencari Vermin. Paul dan Lady pun berjalan mencari suku Vermin yang bersembunyi. Mereka melewati gurun dengan cara yang dilakukan suku Vermin untuk menghindari cacing. Saat mereka tiba di pasir drum, mereka pun berlari untuk menghindari cacing. Untungnya, Paul diselamatkan suara orang yang memanggil cacing tersebut, dan pada akhirnya Paul bertemu dengan suku Vermin yang dipimpin oleh Stilgar. Para pengikutnya tidak percaya bahwa Paul adalah lisan al-gaib, dan Stilgar mencoba bertarung dengan Lady. Peace. Ternyata Lady dulunya seorang pejuang dan Stilgar kalah telak dan meminta maaf. Stilgar pun berkata ke pengikutnya kalau dia akan menjaga Paul dan Lady. Akhirnya Paul melihat wanita yang ada di penglihatannya, itu bernama Chani. Saat ingin melanjutkan perjalanan, seorang Vermin tidak menerima Paul dan Lady.
I will not have them. Dia menantang salah satu dari Paul dan Lady untuk bertarung. Aturan Vermin yaitu sampai salah satu mati. Paul lalu menerimanya. Ternyata Paul tidak mengetahui aturan tersebut karena dia sebelumnya tidak pernah membunuh orang. Kemudian Paul pun mendengar bisikan dari luar lagi dan akhirnya dia bisa membunuh lawannya. Paul pun akhirnya diterima suku Vermin dan menjadi bagiannya. Kemudian film pun selesai. Jadi seperti itu ya bre, rangkuman alur cerita dari Neng. Semoga kalian suka ya bre. Ditunggu cerita film selanjutnya. Jika ada kesan dan request, mohon untuk tinggalkan jejak di kolom komentar. Dan jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Ups, pencet tombol lonceng juga ya bre. Terima kasih. Dan sampai jumpa lagi breku.